Halo semua, balik lagi sama aku Sofi Marwat Sadia dengan NIM 12300230044 dari Prodi S1 Kebidanan. Nah, di pertemuan kita yang entah udah berapa kali ini, aku mau membahas mengenai denyut jantung. Apa sih denyut jantung itu? Nah, denyut jantung merupakan gambaran keadaan jantung kita. Saat denyut jantung kita berdetak, tandanya jantung sedang memompahkan darah ke seluruh tubuh. Denyut jantung diukur dalam jumlah denyut per menit yang seringkali kita hitung dengan merasakan denyut jantung nadi pada arteri. Untuk menghitung denyut jantung nadi bisa dihitung dengan cara beberapa kali jantung berdetak dalam 1 menit. Denyut jantung nadi yang normal itu berdetak dengan ritme atau irama yang stabil dan teratur. Ada beberapa orang yang memiliki ritmenya tidak sama, ada pula yang memiliki ritme melompat-lompat dan tidak teratur. Hal ini dikenal dengan denyut nadi yang tidak teratur. Kecepatan denyut jantung dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk tingkat kegiatan fisik, stres, kondisi kesehatan, dan penggunaan obat-obatan. Nah, setelah kita membahas mengenai denyut jantung, selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan denyut jantung. Apa sih perhitungan denyut jantung itu? Nah, perhitungan denyut jantung adalah proses mengukur jumlah kontraksi dan relaksasi jantung dalam 1 menit. Ini biasanya dilakukan dengan meraba denyut nadi pada arteri tertentu, seperti arteri radial di pergelangan tangan atau arteri karotis di leher, dan menghitung jumlah denyut dalam waktu tertentu. Ada juga tujuan dan manfaat kita jika kita melakukan perhitungan denyut jantung. Nah, tujuan utama perhitungan denyut jantung adalah untuk memantau fungsi kardiovaskular seseorang dan mendapatkan pemahaman tentang kesehatan jantung mereka. Nah, berikut ini aku akan menyebutkan beberapa manfaat perhitungan denyut jantung. Yang pertama ada evaluasi kesehatan jantung, di mana perhitungan denyut jantung dapat memberikan informasi tentang ritme jantung seseorang. Lalu yang kedua ada monitor aktivitas fisik dengan memantau denyut jantung selama latihan atau aktivitas fisik. Seseorang dapat mengukur intensitas latihan dan memastikan bahwa mereka berada dalam zona latihan yang tepat. Lalu yang ketiga ada deteksi gangguan jantung, di mana memantau denyut jantung secara teratur dapat membantu dalam mendeteksi gangguan jantung lebih awal dan mencari perawatan yang diperlukan. Lalu yang keempat ada pemantauan kesehatan umum. Dengan memantau denyut jantung secara teratur, seseorang dapat mengidentifikasi pola atau perubahan yang tidak biasa yang mungkin memerlukan perhatian medis lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan mengenai denyut jantung istirahat. Nah, denyut jantung istirahat merupakan jumlah beberapa kali jantung kita berdetak per menit. Saat tubuh Anda dalam keadaan istirahat, biasanya kita tidur untuk berbaring di tempat tidur setelah bangun tidur. Detak jantung istirahat untuk orang dewasa yang sehat harus berkisar antara 60 hingga 10 bpm, tergantung pada faktor-faktor seperti jenis kelamin dan usia. Nah, selanjutnya aku akan menunjukkan cara menentukan denyut jantung istirahat yang akan aku terapkan pada diri aku sendiri. Sebelumnya, aku akan jelasin gimana aja tahapannya. Nah, yang pertama ada duduk atau berbaring dengan tenang. Lalu kalian temukan denyut nadi yang akan diperhitungkan. Contohnya ada yang di leher dan ada yang di pergelangan tangan. Kalau aku akan melakukannya di pergelangan tanganku. Lalu yang ketiga ada hitung denyut selama 60 detik. Selama 60 detik tidak boleh lebih atau kurang. Lalu yang keempat kita catat hasilnya. Nah, dari hal itu kita dapat menganalisa berapa hasil denyut yang kita perhitungkan tadi. Selanjutnya kita akan melihat video yang akan aku lakukan untuk melakukan perhitungan denyut jantung istirahat. Cus. Nah, itu dia cara aku untuk menentukan denyut jantung istirahat yang aku terapkan pada diri aku sendiri.
kita juga sudah mendapatkan hasil yang sesuai. Lalu selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai denyut jantung maksimum. Apa sih denyut jantung maksimum itu? Nah, denyut nadi maksimum adalah denyut nadi yang tertinggi dicapai selama latihan. Ini adalah batas atas dari frekuensi jantung yang dapat dicapai seseorang dan seringkali diukur dalam denyut per menit atau BPM. Ini juga penting dalam mengevaluasi tingkat kebugaran dan kemajuan selama latihan. Namun, penting untuk melakukan latihan yang aman dan tidak melebihi batas denyut jantung maksimum yang aman untuk usia dan kondisi fisik seseorang. Nah, lalu di sini ada cara menentukan denyut jantung maksimum. Nah, denyut jantung maksimum saat olahraga bisa diketahui dengan mengurangi angka 220 dengan usia kita. Nah, misalnya ini aku berusia 18 tahun. Maka 220 kita kurangkan dengan angka 18 tahun, di mana 18 tahun itu umur aku. Dan kita menghasilkan yaitu 202 kali per menit. Angka tersebut adalah detak jantung maksimal yang seharusnya kamu dapatkan saat sedang berolahraga. Jika lebih dari itu, maka kamu harus mengurangi intensitas latihan dan beristirahat sejenak. Nah, lalu selanjutnya ada penjelasan mengenai denyut jantung Carnot-Venn. Apa sih denyut jantung Carnot-Venn itu? Denyut jantung Carnot-Venn merupakan hukum Carnot-Venn di mana rumus yang digunakan untuk menentukan zona denyut jantung target selama latihan berdasarkan denyut jantung istirahat dan intensitas latihan yang diinginkan. Ini membantu seseorang untuk memastikan bahwa mereka berada dalam zona latihan yang sesuai untuk mencapai tujuan kebugaran mereka. Rumus ini dirumuskan oleh seorang ilmuwan olahraga bernama Dr. Marty Karvonen. Adapun cara menghitung denyut jantung Carnot-Venn. Berikut ini adalah hasil yang aku hitung sendiri dan akan aku tayangkan di video ini. 1, 2, 3. Nah, dari gambar tersebut semoga kalian bisa memahami ya. Nah, dimana di sana ada istilah age, yaitu umur seseorang. Jadi kalian cantumkan umur kalian di sana, lalu ada konstanta, yaitu kalian isi aja 220. Lalu ada rest HR, dimana rest HR adalah kayak seseorang dalam keadaan relax, dimana health rest didapat ketika seseorang berada pada kondisi istirahat dan sangat rileks. Lalu ada jumlah denyut nadi rata-rata, di mana denyut nadi saat olahraga diukur saat olahraga dilakukan dan sesudah olahraga intensitas dalam persen. Nah, dari sini kita mendapatkan hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme adalah erat dan kompleks. Denyut jantung yang merupakan jumlah kontraksi dan relaksasi jantung dalam 1 menit memberikan respons terhadap aktivitas tubuh. Saat seseorang aktif, denyut jantung cenderung meningkat untuk memenuhi kebutuhan tambahan tubuh akan oksigen dan energi yang dibutuhkan untuk otot yang sedang bekerja. Aktivitas fisik sebagai pemicu utama peningkatan denyut jantung juga memberikan dampak signifikan pada metabolisme tubuh. Aktivitas fisik meningkatkan metabolisme karena tubuh memerlukan lebih banyak energi untuk memenuhi kebutuhan tambahan selama bergerak. Selain itu, metabolisme juga dapat mempengaruhi denyut jantung karena faktor-faktor seperti hormon tiroid yang mempengaruhi metabolisme juga dapat mempengaruhi fungsi jantung. Oleh karena itu, ketiganya saling terkait dan penting dalam menjaga kesehatan dan kinerja tubuh secara keseluruhan. Dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, termasuk melakukan aktivitas dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, termasuk melakukan aktivitas fisik teratur dan menjaga pola makan yang seimbang. Seseorang dapat memastikan bahwa hubungan antara denyut jantung, aktivitas, dan metabolisme mereka optimal yang pada gilirannya mendukung kesehatan jantung yang baik dan tingkat energi yang optimal.
Baik, itu saja dulu yang aku sampaikan ke kalian untuk materi pada hari ini. Maaf bila materi yang aku sampaikan sekiranya kurang nyantol, kurang meresap untuk kalian pahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.